Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena, yaitu membaca krisis dengan visi hadis. Berbicara tentang krisis ini, saya akan mencoba untuk kilas balik 25 tahun yang lalu, ketika pada waktu itu pidato mantan Presiden Soeharto saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 1998, tepatnya hari Selasa malam tanggal 6 bulan 1 atau bulan Januari 1998 lalu. Itu merupakan event yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Hal ini merupakan sesuatu hal yang mungkin kita maklumi atau hal yang wajar, karena mengingat perekonomian nasional kita sedang menghadapi terpaan badai yang sangat hebat waktu itu. Rakyat Indonesia, khususnya kalangan terdidiknya, ingin melihat bagaimana visi pemerintah dalam memandang krisis ini. Apakah ada gagasan-gagasan baru dan langkah-langkah yang berani yang akan ditempuh oleh pemerintah, atau bersikap pasrah saja menghadapi kondisi yang sulit seperti itu? Adalah mengejutkan ketika beberapa hari setelah diumumkannya RAPBN itu, pemerintah kita menerima kedatangan tamu dari IMF yang datang membawa sejumlah perubahan besar terhadap RAPBN. Harus diakui, dalam sepanjang sejarah Republik ini, baru kali pertama RAPBN kita diacak-acak oleh orang asing. Seolah-olah fatwa IMF adalah satu-satunya solusi bagi problematika ekonomi nasional kita. Merekalah yang lebih mengerti tentang keadaan diri kita ketimbang diri kita sendiri. Padahal pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh pakar ekonomi dan akademisi kita jauh lebih ampuh ketimbang resep dari IMF tersebut. Mengapa kita lebih percaya pada orang asing daripada orang kita sendiri? Itulah yang sulit dijawab hingga sekarang ini. Karena hingga saat ini bangsa kita masih lebih percaya pada orang asing daripada warganya sendiri, kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Salah satu tema yang menarik untuk dicermati dalam pidato penting itu waktu itu adalah mencari inti problematika yang sedang kita hadapi bersama. Pak Harto waktu itu mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kasus-kasus parsial yang sesungguhnya tidak menyentuh inti persoalan yang dihadapi. Tentu saja ajakan ini sangat berharga, dalam arti bagaimana upaya kita yang sungguh-sungguh untuk menemukan akar permasalahan secara jernih dan objektif. Jadi tidak bersifat subjektif apalagi apologetik. Ya, sudah lazimlah bahwa setiap krisis, apalagi dalam skala luas, tidak terjadi secara mendadak dan tidak berdiri sendiri. Ia biasanya merupakan akumulasi dari berbagai problematika yang terus berproses hingga mencapai titik klimaks. Dan krisis tidak berdiri sendiri, dalam arti bahwa krisis di bidang moneter ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor finansial. Nah, dalam visi Islam, peran aktor, dalam hal ini manusia dengan sifat dan mentalitasnya, lebih diperhatikan daripada faktor-faktor lainnya. Karena manusialah kunci utama bagi kesuksesan suatu sistem atau keruntuhannya. Jadi baik buruknya sebuah sistem ataupun maju mundurnya sebuah sistem itu tergantung pada manusianya sendiri.
Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Allah. Keimanan pada Allah tidak hanya berhenti pada batas kepercayaan adanya Tuhan sebagai pencipta alam. Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah itu, ialah keyakinan bahwa aturan atau rules yang diturunkan oleh Allah adalah aturan yang terbaik bagi umat manusia. Bahkan inilah inti keimanan yang sesungguhnya. Hal yang demikian itu sungguh rasional, bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dan bahkan alam yang jauh lebih hebat dari makhluk manusia, pasti lebih mengetahui seluk-beluk manusia dan titik-titik rawannya. Oleh karenanya, manusia sengaja dibekali dengan konsep tentang hidup, agar tidak keliru dalam memahami kehidupan. Aturan-aturan yang ditransformasikan melalui kitab suci dan sunnah Rasul itu telah menjadi keharusan untuk diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Bagi mereka yang menolak, secara frontal maupun diplomatis, sudah tentu ada konsekuensinya, yaitu menghadapi berbagai kesulitan dan problematika seperti yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha ayat 124 sampai 125 yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menghadapi kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat ia akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Ia bertanya, "Kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu bisa melihat." Kata Allah, "Begitulah dahulu ayat-ayatku disampaikan kepadamu, tapi engkau lupakan. Maka engkau hari ini juga dilupakan." Sebagai contoh, kita tahu Uni Soviet beberapa waktu lalu mengalami keruntuhan setelah berusia 70 tahun. Kendatipun sistem tersebut didukung dengan perangkat-perangkat ekonomi, politik, dan militer yang cukup kuat, tapi karena sistem sosialismenya tidak sesuai dengan fitrah manusia dan konsep yang diinginkan Allah, maka dalam tempo yang relatif singkat, akhirnya sistem tersebut hanya menjadi puing-puing sejarah saja. Dalam estimasi para ahli, sistem kapitalis pun tidak akan jauh berbeda dari nasib sosialisme. So, persoalannya hanya sekedar waktu saja. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk memahami krisis. Cukup menarik ketika sebuah hadis Nabi berbicara tentang berbagai krisis yang melanda umat manusia di akhir zaman. Jika dicermati isinya, maka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Ibnu Majah dalam sunannya itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita di zaman sekarang ini. Di sana dijelaskan bahwa bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai kaum muhajirin, 5 perkara akan kalian diuji dengannya, dan aku berharap agar kalian tidak mengalaminya." Tidaklah perbuatan zina muncul pada suatu masyarakat hingga mereka menyatakan secara terang-terangan, kecuali pasti tersebar di tengah-tengah mereka penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di masa lalu. Mereka tidak berlaku curang dalam timbangan, melainkan mereka akan ditimpa oleh musim paceklik, sulit pangan, dan penguasa yang berlaku zalim pada mereka. Mereka tidak memakan zakat harta mereka kecuali mereka pasti tidak akan diberi hujan, dan kalau bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan sama sekali. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul-Nya kecuali pasti Allah akan menundukkan mereka di depan musuhnya,
lalu mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Dan jika para pemimpin mereka tidak menetapkan atau tidak menerapkan kitab Allah dan memilih-milih di antara apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan menimpakan keganasan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dalam hadis tersebut, Nabi memprediksikan bahwa bakal terjadinya krisis besar, hingga beliau berharap agar para sahabatnya tidak mengalami hal tersebut atau tidak masuk ke dalam era tersebut. Nah, zaman itu ditandai dengan krisis yang beraneka ragam, di antaranya krisis moral dalam arti luas mencakup mental kepribadian. Kemudian ada krisis pangan, krisis moneter dan ekonomi secara umum. Kemudian krisis politik dan gejolak sosial. Yang menarik lagi, Nabi merinci satu persatu faktor-faktor penyebabnya dan akibat buruknya, yaitu prostitusi yang transparan mengakibatkan mewabahnya penyakit taun atau AIDS dan penyakit-penyakit baru yang belum dijumpai sebelumnya. Kemudian sikap curang dan praktek penipuan dalam dunia bisnis akan mengakibatkan sejumlah hukuman Allah yang tidak bisa ditolak. Di antaranya kesulitan bahan makanan atau krisis pangan dan kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian berikutnya, enggan membayar zakat menyebabkan tidak turunnya air hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Dan kalau bukan karena binatang, Allah tidak akan menurunkan airnya dari langit. Selanjutnya, mengingkari janji kepada Allah dan Rasul-Nya mengakibatkan mereka dikuasai oleh musuhnya dan merampas sebagian kekayaan mereka. Selanjutnya, menolak hukum Allah yang berakibat terjadinya gejolak, tindakan kekerasan, kebiadaban antar sesama manusia. Jika diperhatikan lebih serius, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor penggagas timbulnya krisis kehidupan manusia, yang antara lain adalah runtuhnya moral. Krisis moral adalah penyebab penting keruntuhan suatu bangsa sejak zaman dulu. Kehancuran umat Nabi Lut berawal dari penyimpangan seks atau homoseksual di situ berlaku. Kemudian krisis moral di zaman modern sekarang ini tercermin dalam pergaulan bebas, kejahatan seks, perzinahan, pelacuran yang dilokalisasi ataupun ya secara liar, atau mungkin sekarang ini zamannya zaman online, mereka juga membuka open BO istilah sekarang itu, dan kelainan seks. Terbongkarnya praktek aborsi yang secara mengejutkan akhir-akhir ini merupakan bukti kuat atas mewabahnya kebebasan seks dan pelacuran di negeri ini. Begitu juga merebaknya tempat-tempat pelacuran di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Mall, plaza menjadi tempat-tempat nongkrongnya anak-anak muda zaman sekarang, menunggu siapa saja yang memanggilnya. Dalam suatu kesempatan, Nabi pernah mengingatkan, jika perzinahan dan praktek riba meluas di suatu kaum, pertanda mereka sudah siap menerima azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi di Thailand dan beberapa negara barat yang menyimpan penderita AIDS dapat menjadi pelajaran, di mana virus HIV ini tidak hanya mengancam pelakunya, tapi juga mengancam anak-anak mereka. Kemudian gaya hidup materialistik, bakhil, kikir, pelit,
adalah salah satu sifat yang lahir dari gaya hidup materialistik. Kecintaan kepada dunia secara berlebihan dan mengagung-agungkan benda memang dapat merenggangkan hubungan kemanusiaan dan mempertipis rasa solidaritas atau ukhuwah. Orang yang cinta pada harta akan merasa berat untuk mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak mendatangkan profit secara real seperti membayar zakat, infak, dan sedekah. Tapi di sisi lain, pemborosan dan hidup mewah begitu mencolok untuk kesenangan duniawi mereka. Dan mungkin bisa kita lihat di media-media sosial zaman sekarang, kehidupan flexing-flexing mereka yang seperti itulah kondisinya sekarang. Kebakilan dan keserakahan akan mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis pangan secara khusus. Logikanya begini, sifat tersebut akan cenderung menimbun kekayaan, kemudian memonopoli dan tertumpunya peredaran uang dan kekayaan untuk lapisan masyarakat tertentu. Nah, situasi ini jelas akan menimbulkan krisis ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah praktek curang. Hal ini dalam dunia bisnis kita bukan rahasia lagi. Sampai kepada iklan dagang pun tidak lepas dari penipuan dan kebohongan. Yang ada di benak pedagang ialah bagaimana barang dagangannya itu laku. Entah dengan cara menipu, berbohong, atau cara-cara licik lainnya. Antar satu dengan lainnya saling memangsa. Kehadiran penguasa yang zalim di sini merupakan sesuatu yang logis dalam masyarakat yang menghalalkan segala macam cara dalam praktek bisnisnya. Pada gilirannya akan memberikan iklim yang kondusif bagi munculnya kesewenang-wenangan penguasa dan para pengambil kebijakan. Kemudian berikutnya adalah krisis ideologi. Krisis ini dapat dilihat dari sikap merendahkan agama dan pemuka-pemukanya. Segala sesuatu yang bernuansa agama sering dinomorduakan. Sikap ini biasanya muncul dari suatu anggapan bahwa agama adalah penghambat kemajuan. Seperti keyakinan orang-orang ateis, bagi mereka kehidupan duniawi adalah segala-galanya. Nah, sebenarnya Islam tidak pernah menghambat kemajuan, asal kemajuan itu relevan dengan naluri kemanusiaan. Tapi jika kemanusiaan akan menjerumuskan manusia dalam kancah kehancuran, maka Islam akan membendungnya demi kemanusiaan. Selanjutnya, tidak menerapkan sistem Allah. Orang yang membaca Al-Quran dan hadis dengan jernih akan memahami bahwa Islam bukan agama yang mengatur tentang tata cara ibadah ritual saja, sebagaimana agama-agama lain. Bahkan dalam kitab-kitab fikih, ibadah hanya menempati satu bab saja dari kandungan fikih Islam. Selebihnya adalah persoalan sistem kehidupan, di mana ada konsep tentang politik, ekonomi, bisnis, akuntansi, kemasyarakatan, hukum, peradilan, hubungan antar bangsa, dan lain sebagainya. Mengapa yang kita ambil dari Islam dalam kehidupan kita hanya sebatas ibadah ritual saja? Contoh yang paling konkret adalah puasa. Dalam aspek ibadah dan kisos dalam hukum pidana, dua tema yang diatur hanya berjarak 5 ayat dalam surah Al-Baqarah. Keduanya diungkapkan dengan redaksi yang sama, sama-sama menggunakan kalimat kutiba alaikum, dan sama-sama diawali oleh kalimat ya ayyuhallazina amanu. Tetapi dalam prakteknya, kita menerima perintah puasa dan kita tolak perintah kisos. Dalam pandangan Allah, sikap ambivalensi ini sangat tidak sederhana, bahkan membawa pada konsekuensi serius.
Ini terlihat dari suatu teguran, apakah kamu percaya pada sebagian isi kitab dan ingkar pada bagian lainnya? Padahal sikap ini sebenarnya merupakan sikap Yahudi. Sejarah Islam mencatat bahwa penegakan sistem ilahi itu bukan hanya membawa manfaat kepada umat muslim saja, tapi pada seluruh umat manusia, khususnya yang bernaung di bawah sistem itu. Dalam hadis di atas, Nabi mengingatkan akan munculnya gejolak sosial dan politik sebagai hukuman dari Allah. Logikanya, hukum atau sistem yang dirancang manusia tidak akan memuaskan rasa keadilan semua orang. Ada saja pihak yang merasa dirugikan dan ada pula pihak yang menikmati keuntungan sepihak. Nah, situasi ini pada titik kulminasinya akan menimbulkan kecemburuan dan gejolak sosial, mungkin berupa kerusuhan massal ataupun lain sebagainya lah. Berikutnya adalah penyalahgunaan nikmat Allah. Nikmat yang keluar dari bumi dan laut adalah amanah Allah. Dia senantiasa memantau penggunaan nikmat itu. Apakah untuk kemaslahatan umat manusia atau untuk kepuasan individu, kendati pun memadaratkan orang lain. Nikmat itu bisa berbentuk harta, keturunan, dan jabatan. Dalam menyikapi nikmat, manusia hanya terbagi atas dua klasifikasi, yaitu manusia yang bersyukur dan manusia yang kufur. Hidup foya-foya, glamor, sementara ada orang yang menjerit kelaparan adalah indikasi kufur nikmat. Kemudian selanjutnya adalah menghalalkan semua cara. Pola ini berlaku dalam berbagai lapangan. Pedagang yang ingin cepat kaya menghalalkan semua cara untuk meraih keuntungan, walaupun dengan berbohong, menipu, memeras, eksploitasi, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga pejabat yang ingin mempertahankan kedudukannya, cenderung menghalalkan semua cara dengan kolusikah, korupsikah, nepotismekah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya mengingkari janji kepada Allah. Pada dasarnya setiap insan telah mengikat janji dengan Allah akan menghambakan diri semata-mata kepadanya dan berjuang menegakkan agamanya. Tetapi dunia dan kemilaunya membuat mereka menjadi lupa akan janji itu. Setiap orang yang sholat berikrar dalam doa iftitahnya akan menyerahkan segala urusan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Tetapi di luar sholat, janji itu menjadi buyar sama sekali dan seakan-akan tidak pernah ada. Sikap inilah yang mengundang murka Allah, yaitu ketidakberdayaan menghadapi tantangan musuh dan akhirnya menimbulkan krisis moneter dan ekonomi secara umum. Dari sekian banyak penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana solusinya? Jika kita menggunakan pendekatan Al-Quran, kita akan menemukan bahwa krisis dan gejolak itu bertujuan sebagai peringatan bagi umat manusia agar kembali ke jalan yang benar. Hal itu diterangkan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 ketika menerangkan tentang kerusakan yang terjadi di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ujung ayat itu mencantumkan tujuan peringatan tersebut dengan ungkapan la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks krisis yang kita alami dewasa ini,
solusinya yang paling mendasar ialah menyatakan kembali kesiapan untuk rujuk ke jalan Allah. Tentu saja harus diikuti oleh langkah-langkah konkret, yaitu dengan berupaya atau bersungguh-sungguh menerapkan sistem-sistem yang diturunkan Allah untuk hambanya. Jadi maksudnya kita tidak bisa melepaskan kehidupan ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.